Baik, selamat sore sahabat Tribuners. Saat ini saya, reporter Tribun Flores, masih berada di lokasi tempat jenazah diotopsi tadi. Dan saat ini sudah selesai diotopsi dan pihak dari kepolisian maupun dari tim forensik Polda NTT sudah kembali. Dan di depan saya ada keluarga. Dan saat ini kita akan mewawancarai pihak keluarga dan juga pengacara dari yang mendampingi keluarga korban terkait dengan kegiatan hari ini, terutama otopsi dari jenazah. Baik, selamat sore. Boleh ceritakan sedikit terkait hari ini? Saya lebih dulu. Ya. Terima kasih. Mungkin lihat kejadian tadi, otopsi tadi. Menurut keluarga itu pelakunya bukan hanya satu orang, mungkin 2-3 orang. Itu jadi harapan kami besok lusa ini teman-teman media bisa lebih ini lagi agar supaya polisi lebih jeli lagi untuk mengusut masalah ini. Karena habis itu yang berikut pesan saya, barang bukti lain berupa HP pernah saya minta berkali-kali di reskim tapi belum tindakan. Katanya mereka masih memperjuangkan P19. Karena hal ini kami kurang paham, ya mungkin di saat ini saya sampaikan. Baik, Bapak mungkin sampaikan terkait pelaksanaan otopsi hari ini merupakan pelaksanaan tindak lanjut dari petunjuk jaksa yang P19 itu. P19 itu oleh jaksa dinyatakan bahwa dalam kasus ini berkasnya belum lengkap dan jaksa minta supaya jasad dari korban diotopsi untuk mencari tahu apa penyebab kematian itu, karena dari selama penyidikan ini di dalam berita acara pemeriksaan tersangka dan dalam kasus ini belum ada visum et repertum, sehingga untuk melengkapi ini karena korban sudah dimakamkan, maka harus dilakukan otopsi untuk membuktikan apa penyebab kematian ini, sehingga kami sebagai tim pengacara korban merasa berterima kasih karena hari ini bisa terlaksana dengan baik, aman dan lancar pelaksanaan otopsi ini. Dan tentunya dokter sudah dalam waktu yang sudah ditentukan akan membuatkan visum, terutama menjawab apa penyebab kematian dari korban. Baik Bapak, boleh ceritakan sedikit terkait korban ini? Awal mungkin kronologi kejadian sebelumnya, mungkin diceritakan sedikit secara umum. Kalau cara mungkin saya punya adik korban ini, saya pikir orangnya baik, ramah, macam apa namanya, tegur sapa dengan orang baik, moke tidak, rokok tidak. Tapi dengar berita ini, ya kami sakit sekali ketika mendengar bahwa dia dipukul karena ke rumah pelaku dan dia dalam kondisi telanjang. Itu kami keluarga rasanya kurang pas, karena kami tahu bahwa korban selama hidupnya orangnya alim sekali dan itu, tapi apapun itu ya kami sampai cari dan gali, terakhir hari ini sampai otopsi, ya kami rasa bersyukur. Tapi hari Sabtu saat itu, sebelum malam besoknya kejadian itu, mereka sempat acara di tetangga ini. Habis itu jam 11-12an itu almarhum sempat ambil istrinya punya HP dan dia foto-foto di
keponakan yang ada di sini. Habis itu ada kehatan masuk. Ada kehatan masuk dan almarhum sempat panik saat itu keluar masuk di dalam rumah pesta sebelakang ini dan sempat ajak istrinya kembali ke rumah. Hanya alasan anak waktu itu bahwa dia masih nonton lampu disko di pesta. Hampir sekitar jam 1 baru mereka dua ke sini. Baru almarhum telepon ojek baru ke bawah, ke pesta di bawah di tempat pelaku punya rumah. Nah, itu gambaran kasar saat sebelum dia meninggal seperti itu. Tapi ini keterangan ini kami sudah sampaikan ke pihak polisi. Hanya polisi bilang tunggu dan saat itu mungkin di persidangan dulu. Terkait otopsi hari ini, harapan keluarga seperti apa kira-kira? Ya, kami keluarga penyelesaian masalah ini terkait. Berterima kasih banyak dengan polisi pelaksana ini hari ini, kegiatan hari ini, dan harapan kami polisi lebih fokus lagi untuk bisa tuntaskan masalah ini selesai dengan sebaik-baiknya. Dan harapan kami, keyakinan kami bahwa pelaku itu bukan hanya satu. Ya. Diduga ya? Nah, kami duga pelaku itu bukan hanya satu karena kami lihat, saya pribadi lihat sendiri, saksikan sendiri di dalam kegiatan itu awal dan sampai akhir. Nanti yang lebih teknis nanti pihak polisi sampaikan. Terkait dengan proses hingga kini kira-kira sudah berapa lama, Pak? Ya. Proses hukum terkait korban ini kira-kira sudah berlangsung? Itu sudah, kalau proses ini sejak dilaporkan 1 minggu kemudian ya. Sebelum satu minggu bertepatan kami lapor, macam lapor sore itu juga tangkap, besok malamnya kami ke pengacara. 1 minggu kemudian baru dilaporkan sehingga tidak sempat dibuatkan visum dalam pemeriksaan, dalam BAP tidak bisa diberikan visum oleh pihak rumah sakit. Memang pada akhirnya dokter jaga pada waktu itu dipanggil datang ke reskrim untuk dimintai keterangan. Mereka tetap beralasan bahwa karena mereka fokus di dada sakit yang dikeluhkan oleh korban, sehingga mereka tidak melakukan visum, pemeriksaan luar baik anggota atas atau bawah. Nah, sehingga mungkin itu juga menjadi alasan pihak jaksa untuk meminta dilakukan otopsi pada P19 itu. Dinyatakan tidak lengkap, berkas ini belum lengkap karena harus dilengkapi dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ahli forensik. Dan dari keluarga, karena otopsi ini harus seizin keluarga, maka dari keluarga dari awal sudah mengizinkan, dibuat dengan berita acara, ada permohonan untuk itu. Demikian juga dari dokter forensik ada izin juga mengambil sampel bagian tubuh korban. Itu juga keluarga sudah izinkan. Itu semua demi mengungkap kasus ini, kebenaran terjadinya kasus ini, penyebab kematian almarhum ini seperti apa. Ya. Dan pihak keluarga sudah relakan itu semua. Kita berharap supaya kedepannya menjadi lebih lancar. Apalagi tersangkanya saat ini sudah menjadi tahanan luar. Tahanan luar. Nah, kita harapkan kalau sudah pemeriksaan ini BAP-nya lengkap, ya dia harus kembali masuk lagi untuk diproses sampai ke pengadilan. Baik, terima kasih ya. Sahabat Tribuners, saat ini saya bersama salah satu ponakan dari korban yang diotopsi hari ini, dan kita akan mewawancarai dia terkait dengan
kehidupan dia dan relasinya dengan korban hingga kini. Kak Alvin boleh ceritakan sedikit terkait dengan korban? Mulai dari dia punya perusahaan tiap hari, orangnya diam, sering main gila, hanya main gila saja. Dengan kami juga ya dekat, tapi karena kami jaraknya jauh, kami tinggalnya jauh-jauh, jadi jarang baru ketemu. Cuman 1 minggu terakhir sebelum korban ini meninggal, sempat kami sama-sama juga di sana. Bahkan sampai di rumah sakit 1 hari sebelum meninggal itu, korban sempat telepon karena mobil pemilik mobilnya korban saya yang bawa ke rumah. Jadi telepon untuk persiapkan mobil besok mau jalan. Sampai paginya itu kaget, mereka telepon sudah di rumah sakit. Saya datang tapi korban sudah meninggal. Di tempat itu juga saya langsung tanya meninggalnya kenapa. Dan terus langsung disampaikan dari pihak rumah sakit itu bahwa dia serangan jantung. Itu juga lepas lama dulu di IGD. Habis itu korban punya istri, punya adik kandung, kebetulan dokter juga datang. Saya tanya lagi pertanyaan yang sama, itu juga tetap jawabannya serangan jantung. Habis itu kami dorong ke kamar mayat. Sampai di bawah sempat ada keluarga juga datang. Saya tanya lagi hal yang sama juga, tetap jawabannya serangan jantung. Ketika dilihat surat berita kematian itu tidak tertulis serangan jantung atau apa, hanya disebutkan saja serangan jantungnya. Jadi itu yang buat keluarga bingung. Tapi untuk keseharian tiap hari korban ini orangnya pendiam, biasanya hanya main gila saja, seperti itu. Kalau terkait dengan otopsi hari ini, kira-kira harapan dari Kak Alvin sebagai keluarga baik seperti apa? Kalau saya sendiri, saya pribadi sebagai keluarga, saya sangat puas karena selama ini juga kami jalan itu karena kendalanya itu ada memar, ada luka di bagian-bagian tertentu, tapi itu selama ini kelihatannya ditiadakan. Jadi dengan hari ini, dengan proses hari ini ya semuanya terang benderang. Tinggal bagaimana kelanjutannya nanti polisi ya urus. Kira-kira mungkin lukanya kenapa atau memarnya kenapa, itu nanti urusan polisi. Kami keluarga hanya ikut saja. Tapi harapannya semoga cepat ini. Harapannya semoga cepat terbongkar sudah biar selesai. Terima kasih.